Nelayan hilang ditemukan meninggal dunia di perairan Bombana. Jet tempur Sukhoi milik TNI AU alami overrun. Seleksi atlet muda berbakat turnamen Piala Suratin di Sulut resmi dimulai. Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi menarik dari sejumlah daerah di Indonesia Timur juga akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Ira Mato, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pagi ini, saudara. Seorang nelayan berusia 62 tahun yang bernama Laparinta dilaporkan hilang saat melaut di perairan Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Setelah dilakukan pencarian oleh tim SAR, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Nelayan yang hilang di perairan Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara diketahui bernama Laparinta, berusia 62 tahun. Tim SAR pun dikerahkan untuk lakukan pencarian. Nelayan tersebut dilaporkan hilang di sekitar perairan antara Kecamatan Talaga Raya dan Kecamatan Kabayena Timur. Longboat yang digunakannya ditemukan tanpa awak pada 22 Agustus 2026. Nelayan tersebut akhirnya ditemukan sehari setelahnya dalam kondisi meninggal dunia. Usai dievakuasi, jenazah Laparinta kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Kami bersama tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia. Setelah itu kami evakuasi korban ke atas rif dan membawa korban ke darat. Selanjutnya korban kami serah terima ke pihak keluarga. Saudara, tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad Kenzi Lengkong, remaja 17 tahun yang terseret arus di pantai Tuturuga, Kabupaten Minahasa pada Sabtu sore. Korban warga Tomohon itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Minggu pagi. Jasad korban ditemukan tim SAR gabungan Minggu pagi sekitar pukul 7.30 WITA, tepat di sekitar lokasi kejadian pertama. Setelah dievakuasi, jenazah Kenzi langsung dibawa ke rumah sakit di Tomohon untuk penanganan awal. Dari rumah sakit, jasad korban kemudian diserahkan kepada keluarga untuk disemayamkan di rumah duka. Dengan ditemukannya korban Kenzi, operasi SAR resmi ditutup pada pukul 9.30 WITA. Untuk pencarian 4 orang yang hanyut, 3 diantaranya sudah ditemukan dan pada hari ini, hari Minggu 23 Agustus, kami melakukan pencarian atas nama Kenzi Lengkong, warga Tomohon. Pada pukul 6.30 kami tim SAR gabungan terdiri dari Pemda Minahasa, BPBD Minahasa, dari Kodim Minahasa, dari Polsek Kombi dan Koda Aeral, TNI AL di pos melakukan pencarian. Tim dibagi menjadi 2 tim di permukaan air dan di bawah air, ditambah dengan pemantauan melalui drone. Peristiwa di pantai Tuturuga ini menelan 3 korban meninggal dunia. 1 korban lainnya dilaporkan selamat. Total ada 4 orang remaja asal kota Tomohon yang awalnya dilaporkan terseret arus. Tim Liputan Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Beralih ke Gorontalo, saudara, polisi temukan puluhan botol miras dalam razia rutin yang dilakukan tim URC Polda Gorontalo bersama Polresta Gorontalo Kota Sabtu malam. Selain temuan puluhan botol miras utuh, sejumlah kelompok yang sedang asik mengonsumsi miras juga turut ditertibkan. Puluhan botol miras diamankan petugas gabungan tim Polda Gorontalo bersama Polresta Gorontalo Kota pada Sabtu malam. Razia dilakukan di sejumlah tempat hiburan malam yang berada di sekitar Pelabuhan Peri Gorontalo. Selain temuan puluhan botol miras utuh, sejumlah kelompok yang sedang asik mengkonsumsi miras juga turut ditertibkan.
Miras yang ditemukan langsung dieksekusi di tempat. Polisi bilang tindakan ini dilakukan sebagai bentuk kontrol terhadap aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban. Ditkrim Polda Gorontalo, Ibu RC-nya bersama dengan Ibu RC Polresta Gorontalo melaksanakan giat patroli rutin di waktu weekend untuk yang pasti memberi rasa aman kepada masyarakat, untuk menciptakan kondisi rasa aman di Kota Gorontalo. Kemudian juga tentunya kami juga Ibu RC ini mempunyai 3 kasus yang menjadi tujuannya. Yang pertama itu antisipasi pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan maupun pencurian kendaraan bermotor, sehingga diharapkan dengan ada kegiatan patroli ini dapat menekan angka kriminalitas di malam minggu ini. Polisi memastikan kegiatan razia akan rutin dilakukan, terutama di malam-malam tertentu yang biasanya ramai dengan aktivitas masyarakat. Fikar Buntuan, Kompas TV Gorontalo. Kita beralih ke Merauke. Saudara, Polres Merauke tetapkan pria berinisial MRP yang merupakan ayah korban sebagai tersangka dalam kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Sementara istri tersangka hingga kini masih berstatus sebagai saksi. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan tersangka kasus kematian anak difabel pada 27 Oktober lalu dijerat ancaman kurungan selama 15 tahun penjara. Tersangka dijerat pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kasus ini terjadi pada 27 Oktober 2025 di Jalan Ternate, Gang Eva Dekai, Kelurahan Seringgojaya, Kabupaten Merauke. Korban merupakan anak perempuan berkebutuhan khusus berinisial JRR alias Kiki berusia 11 tahun. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan sejumlah luka pada tubuhnya. Dalam penyidikan, polisi menyebut motif kekerasan diduga berkaitan dengan persoalan internal dalam keluarga. Serta tersangka diduga kuat berada dalam pengaruh narkotika jenis ganja saat kejadian. Ditanya soal keberadaan istri tersangka atau ibu korban, Kapolres menyebut istri tersangka berinisial RW hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi. Adapun pasal yang dilanggar oleh tersangka adalah pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, junto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Maka pelaku dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 7. Jadi saat ini status istri dari saudara M yang berinisial RW statusnya masih saksi. Polisi menegaskan penetapan MRP sebagai tersangka bukan akhir dari proses penyidikan. Proses pendalaman masih terus dilakukan untuk melengkapi alat bukti dan mengungkap secara utuh peristiwa kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, satu anggota Polsek Ilu atas nama Bribda John Galus Situmorang terluka dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Tolikara, Papua Pegunungan. Pelaku penembakan terhadap personil Polsek Ilu diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ternus Enumbi. Satu anggota Polsek Ilu, Polres Puncak Jaya, Bribda John Galus Situmorang terluka usai terlibat kontak dengan kelompok kriminal bersenjata di Kampung Umage, Distrik Umage, Kabupaten Tolikara pada Kamis siang. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo menjelaskan kontak tembak terjadi saat personel Polsek Ilu sedang melakukan observasi dan diserang KKB dari ketinggian. Merespon tembakan itu, personil Polsek Ilu melakukan tembakan balasan dan terlibat kontak tembak. Dalam kontak tembak itu, satu personil atas nama Bribda John Galus Situmorang terluka pada pangkal paha kiri akibat tembakan. Korban kemudian dievakuasi menuju RSUD Karubaga untuk mendapatkan penanganan medis.
Namun karena fasilitas yang terbatas, maka korban dievakuasi ke RSUD Wamena. Meski sudah mendapatkan penanganan medis di RSUD Wamena, namun kondisi korban terus menurun sehingga dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Papua. Kombes Yusuf Sutejo menyebut pelaku penembakan terhadap personel Polsek Ilu diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ternus Enumbi. Pada saat anggota Polsek Ilu sedang melakukan observasi nih, itu tiba-tiba diserang dengan kontak tembak dari ketinggian, ya, mengenai atap daripada kendaraan dinas. Di antaranya itu lampu rotator yang pecah, dan salah satu proyektil peluru itu mengenai anggota kita atas nama Bribda John Galuh Situmorang, mengenai pangkal paha kiri, ya, pangkal paha kiri. Dan pada saat itu langsung kita utamakan dulu penyelamatan korban, jangan sampai akhirnya meninggal dunia, karena proyektil masih di dalam, belum dikeluarkan. Pasca kontak tembak, aparat gabungan diturunkan ke lokasi untuk melakukan penyisiran dan penegakan hukum terhadap pelaku. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Saudara, informasi jet tempur Sukhoi milik TNI AU alami overrun sempat keluarkan api, namun dapat diterbangkan dengan normal kembali. Akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Kembali bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, 3 remaja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi usai ketahuan hendak tawuran. Ketiganya diamankan lantaran membawa busur. Ketiga remaja yang ditangkap ini masing-masing IL, RB, dan FT. Ketiganya ditangkap di Jalan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 23 Agustus 2026 dini hari. Ketiganya kedapatan membawa busur dan rencananya akan digunakan untuk tawuran. Para pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Polsek Makassar. Pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Menurut keterangan dari terduga pelaku yang telah kami amankan, para terduga pelaku akan melakukan penyerangan di sekitar Jalan Rapocini Raya. Dan setelah petugas melakukan pemeriksaan badan, ditemukan ada beberapa orang yang membawa busur beserta ketapel. Beralih ke Sulawesi Barat, saudara, mobil Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang tengah menuju lokasi kebakaran alami kecelakaan. Akibat kecelakaan ini 7 personel alami luka. Mobil damkar Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini alami kecelakaan di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, 23 Agustus 2026 lalu. Mobil terguling usai menghindari sebuah mobil minibus yang tiba-tiba berpindah jalur. 7 personel damkar yang berada di atas mobil ikut terjatuh dan alami luka. Warga yang berada di lokasi mencoba memberikan pertolongan dan membawa personel yang luka untuk mendapatkan perawatan medis. Baik, sebelumnya kami ceritakan bahwa awal mulai ini kami menerima laporan kejadian kebakaran di Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, bahwa telah terjadi kebakaran di wilayah tersebut. Jadi kami berangkat dengan menggunakan 2 unit armada beriringan, dan setelah di lokasi, ya, di jalan kami mendapati musibah. Salah satu unit kami mengalami kecelakaan, dan seluruh rekan teman-teman kami yang berada di belakang itu mengalami luka ringan, luka berat. Personil kami ini ada 7 orang yang mengalami luka berat. 6 korban kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pratama Wonomulyo, sedangkan 1 korban kritis dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar. Kasus kecelakaan ini kini ditangani polisi dari Polsek Wonomulyo. Petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Polisi juga mengamankan mobil minibus yang diduga jadi pemicu kecelakaan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
Kita ke informasi lainnya, Saudara. Pesawat Sukhoi milik TNI AU alami overrun di landasan pacu sisi barat runway 13, Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar di Maros, Sulawesi Selatan pada Senin pagi. Pihak otoritas setempat masih menyelidiki penyebab kejadian tersebut. Nanti meledak, ini bahaya. Rekaman video amatir warga ini memperlihatkan kondisi pesawat tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara Lanut Sultan Hasanuddin yang diduga mengalami overrun atau kondisi pesawat gagal berhenti dan meluncur keluar ujung landasan pacu. Insiden ini terjadi pada Senin pagi di landasan pacu sisi barat atau runway 13 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di Maros, Sulawesi Selatan. Dari video yang beredar, terlihat pesawat tempur ini dalam posisi menukik di ujung landasan. Saat ini, sejumlah personel TNI AU dan pihak kepolisian telah berada di lokasi membantu mengatur lalu lintas. Sementara pagar runway telah dipasangi spanduk putih untuk menutupi pandangan dari pengendara jalan. Pesawat juga dalam proses penanganan oleh pihak terkait. Kadispen AU Marsma Inyoman Suatnyana dalam pesan singkat yang kami terima bilang masih menyelidiki penyebab pesawat tempur Sukhoi overrun. Sementara itu, meski sempat alami insiden, operasional penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin dipastikan tak alami gangguan. Saat ini, penerbangan dialihkan menggunakan landasan pacu sisi utara selatan atau runway 0321. Berdasarkan video viral, kami menyampaikan bahwa benar terjadi telah kejadian sesuai video viral tersebut, dan saat ini sedang penanganan. Kami dapat menyampaikan bahwa operasional bandara dan juga operasional penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin tetap berjalan dengan normal. Kami menggunakan runway 0321 atau runway sisi utara dan selatan. Kita ke sorotan lain, Saudara. Dampak kekeringan di Makassar, Sulawesi Selatan terus dirasakan warga. Sebagian wilayah mulai alami krisis air bersih. Pemkot Makassar pun mulai menyalurkan air bersih pada warga terdampak. Dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran, Pemkot Makassar menyalurkan bantuan air bersih pada warga di Jalan Indah 7, Kelurahan Kaluku Bodowa, Kecamatan Tallo. Air bersih ditempatkan di sebuah toren agar memudahkan warga untuk mengambil. Bantuan disalurkan lantaran di daerah ini warga mulai kesulitan mendapatkan air bersih dari PDAM. Sementara air tanah tak bisa digunakan karena rasanya yang asin. Itu Pak, susah sekali air di sini karena di sini bekas empang. Jadi kalau orang gali sumur, asin airnya. Kalau di akhir Agustus, gali sumur asin airnya. Berarti tidak terpakai Pak? Tidak Pak. Jadi warga di sini pakai apa? Beli. Oh, beli air. Iya, 5.000 per gerobak. Iya, kalau ini kan ada bantuan dari pemerintah, itu bagaimana dia sistemnya? Iya, alhamdulillah. Kalau sudah ada bantuan dari pemerintah buat masyarakat yang sangat butuh air bersih ya. Tidak mengalir Pak. Banyak rata-rata di sini ya 70% ada PDAM, tapi begitulah kayak jalan satu hari, satu minggu tidak. Berdasarkan asesmen BPBD Makassar, terdapat 6 kecamatan di Kota Makassar terdampak kekeringan, yakni Kecamatan Biringkanaya, Tamalandrea, Manggala, Panakukang, Ujung Tanah, dan Tallo. Penyalurannya sesuai dengan permintaan dari masyarakat yang masuk ke konter, sehingga kami memberikan surat ke PDAM untuk memberikan air, seperti itu ya. Itu setiap hari atau seperti apa Pak? Setiap hari kita akan lakukan penyaluran sesuai dengan titik distribusi yang akan kita berikan kepada masyarakat. Biasanya berapa res Pak itu? Setiap hari minimal 2 res, maksimal 3 res per harinya. Tanggap darurat bencana kekeringan di Makassar ditetapkan sejak 7 Agustus lalu dan telah diperpanjang pada 21 Agustus hingga 3 September 2026 mendatang. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar. Kita kembali ke Kota Manado, Saudara. Dampak kekeringan panjang, warga di Kelurahan Mapanget Barat, Kota Manado alami krisis air bersih. BPBD Kota Manado bersama Balai Penataan Bangunan Prasarana Kawasan Sulut menyalurkan sebanyak 4.000 liter air bersih. BPBD Kota Manado bersama Balai Penataan Bangunan Prasarana Kawasan Sulut menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kelurahan Mapanget Barat, lingkungan 7 Kota Manado.
Warga mengeluh sebulan terakhir sumur-sumur mereka mengering dan mengakibatkan kelangkaan air bersih. Kekeringan yang terjadi selama lebih dari 1 bulan terakhir membuat warga mengaku kesulitan untuk melakukan aktivitas harian, seperti memasak, mandi, dan mencuci pakaian. Ya, selama ini belum turun hujan pasti akan kurang minta bantuan dengan sangat supaya ini warga yang di sini boleh terbantu dengan. Ini sudah ke berapa kali datang bantuan, Pak? Orang yang ada di sini ini syukur bakal dari BPBD semua. Iya, dari BPBD. Ada harapan kah supaya ada jadwal, Pak, supaya? Iya, kita juga minta tadi malam kita minta ke lurah boleh berkoordinasikan karena memang bukan cuma di lingkungan 7 saja yang memang butuh air, karena di Kelurahan Mapungat Barat dari 8 lingkungan ada 7 lingkungan yang memang butuh bantuan air bersih. Terus sekarang bagaimana kondisi? Ya pergi, ya harus tahu seberapa bulan begini guys yang orang di sini kan ada yang pergi 1 minggu juga panas so kering. Jadi ini so kering so boleh berapa lama? Kalau kita hanya timba air, coba beli di muka so hampir 2 bulan ini. Kepala BPBD Kota Manado, Donald Sambuaga, saat dikonfirmasi menyebut penyaluran air bersih difokuskan ke titik-titik terdampak kekeringan sesuai dengan laporan yang diterima. Ia memastikan pelayanan air bersih bagi warga terdampak kekeringan akan terus dilakukan selama masih ada laporan dari warga. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara dampak kekeringan di Kota Manado, Sulawesi Utara telah menyebabkan sejumlah kebakaran lahan di beberapa lokasi. Data Dinas Pemadam Kebakaran Kota Manado menyebut kasus kebakaran hutan dan lahan di Kota Manado hingga awal bulan Agustus 2026 sebanyak 290 kasus. Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Pemkot Manado periode awal bulan Agustus hingga saat ini telah menangani 290 kasus kebakaran yang terdiri dari 72 kebakaran bangunan dan 218 non-bangunan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan periode yang sama, angka ini meningkat 200%. Dari semua kecamatan, kebakaran paling banyak terjadi di Kecamatan Mapanget. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Manado, Jimmy Rotinsulu, bilang kebakaran terjadi akibat masyarakat membakar sampah sembarangan, ditambah dengan musim kemarau yang panjang. Total kebakaran sampai 24 Agustus jam 7 pagi tadi ada 190 kebakaran. Kebakaran bangunan 72, non-bangunan ada 218, dan yang terbanyak adalah kebakaran alang-alang atau lahan di musim El Nino ini. Karena di bulan Juni kita kebakaran alang-alang baru 3 kejadian, dan di bulan Juli ada 61 kejadian alang-alang, dan di bulan Agustus ini adalah 134 kejadian kebakaran alang-alang sampai tadi pagi jam 7.30. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat agar melihat ada satu kebakaran boleh diinformasikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran. Masyarakat dihimbau di musim kemarau ini agar jangan sembarangan membakar dan jangan membuka lahan dengan cara membakar, karena hal tersebut dapat berdampak terhadap kesehatan dan juga bisa membahayakan rumah-rumah warga. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi dampak kemarau, harga cabai rawit dan cabai merah di Pasar Bersehati Kota Manado naik akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Saya Irama Toy masih menemani Anda di Kompas Pagi. Saudara, musim kemarau masih terus berlanjut. Sejumlah petani di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pun mulai merasakan dampak kemarau yang berkepanjangan lantaran debit air yang terus menurun. Sejumlah petani padi sawah di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara mulai merasakan dampak musim kemarau berkepanjangan. Debit air yang biasanya cukup untuk memenuhi petak-petak sawah petani di sekitar Kelurahan Kiniar dan Tolowur, Tondano kini mulai menyusut. Bahkan beberapa saluran irigasi tampak kering dan keretakan sejumlah petak sawah terlihat jelas. Alhasil penurunan produktivitas padi sawah pun menjadi ancaman nyata bagi para petani. Bahkan dikhawatirkan jika kemarau masih terus berlanjut, petani tak punya pilihan lain selain menunda waktu tanam sampai musim penghujan kembali tiba. Ya, kalau macam torang di lokasi sini masih ada dia punya air. Markal di lokasi lain soalnya anda ada ini.
Jadi orang masih boleh mau panen loh. Kalau sama ada yang di sebelah sana lokasi lain soalnya mau panen tuh orang. Produktivitasnya akan bagaimana Pak? Berkurang Ya, hasilnya? menurun kan. Berapa persen? Ya kalau itu ya kalau macam ini kita padi ini ya enggak banyak lah. Ya bisa menurun 30%. 30%. Tapi kalau lain-lain memang soalnya enggak ada sama sekali, enggak mau ambil kan. Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundayang bilang berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau dan ancaman kekeringan diprediksi masih berlanjut sebagai dampak dari El Nino. Di tengah kondisi ini, pemerintah meminta petani untuk menunda waktu tanam demi menghindari potensi kerugian atau ancaman gagal panen. Jadi kemarin memang dari BMKG Provinsi sudah mendatangi kami, datang langsung ke Dinas Pertanian dan himbauan dari BMKG supaya menunda para petani-petani kita menunda untuk menanam, ya kecuali lahan pertanian tak ada hujan. Nah, tetapi sekali lagi sudah ada himbauan supaya kan air nggak ada, ya di mana-mana kita ada kekeringan, sumur kering, bahkan di Danau Tondano laporan kepada kami hampir setiap hari menyusut 2 cm. Diketahui musim kemarau sudah terjadi sejak 3 bulan terakhir di wilayah Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Kondisi ini memaksa sejumlah petani sawah untuk beralih mencari pekerjaan lain agar masih bisa mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yanemi Kesingal, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Sementara itu harga cabai rawit dan cabai merah di Pasar Bersehati Kota Manado naik dalam 2 pekan terakhir. Pedagang bilang kenaikan harga ini disebabkan menipisnya stok cabai akibat dampak kekeringan di musim kemarau. Akibat kemarau panjang, sejumlah harga bumbu dapur di Kota Manado mengalami kenaikan yang cukup signifikan, termasuk pada komoditas cabai rawit dan cabai merah. Di Pasar Bersehati Kota Manado, harga cabai rawit naik secara bertahap dari harga normal Rp50.000 per kilogram naik Rp70.000 per kilogram. Bahkan pada Senin 24 Agustus telah menyentuh Rp120.000 per kilogram. Kenaikan serupa juga terjadi pada cabai merah yang kini dijual dengan harga Rp75.000 per kilogram, naik dari harga normal Rp35.000 per kilogram. Sama cabai. Kenaikan terjadi sejak kapan? Harga dari berapa ke berapa? Dari 60, naik 70, 80 sampai 120. Untuk cabai rawit? Ya. Kalau cabai merah? Cabai merah sekarang penjualannya 60. Dari 35. Ini karena apa, Bu? Pengaruh panas, kemarau udah kemarau. Jadi pasokan Sudah mati-mati sampai baru jadi Jadi mulai sulit pasokan juga, Bu. Iya. Meski belum berpengaruh signifikan terhadap penjualan, para pedagang mengaku kenaikan harga ini mulai dikeluhkan oleh para pembeli. Mereka memperkirakan kenaikan harga ini masih akan terus terjadi seiring dengan dampak musim kemarau yang masih berlangsung. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita beralih ke Kota Mobagu. Saudara, petugas pemadam kebakaran Kota Mobagu, Sulawesi Utara mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 2 meter di kamar mandi rumah warga di Desa Moyak, Kecamatan Kota Mobagu Timur. Ular jenis patola ini ditemukan pemilik rumah usai salat maghrib pada Minggu 23 Agustus 2026. Petugas pemadam kebakaran Kota Mobagu mengevakuasi seekor ular sepanjang 2 meter dari kamar mandi rumah warga di Desa Moyak, Kecamatan Kota Mobagu Timur. Dengan menggunakan alat penangkap ular, petugas berhasil mengamankan ular yang bersembunyi melingkar di lubang dinding kamar mandi. Setelah berhasil ditangkap, mulut ular langsung dilakban untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi sebelum kemudian dimasukkan ke dalam karung. Menurut pemilik rumah, ular jenis patola tersebut terlihat usai salat maghrib saat hendak ke kamar mandi. Pemilik rumah dikejutkan dengan keberadaan ular yang melingkar di lubang dinding. Khawatir ular membahayakan anggota keluarga, pemilik rumah langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk melakukan evakuasi. Jam berapa sandapalia ini ular di dia, Bu? Habis maghrib. Habis maghrib, DP posisi ada di mana? Di ventilasi kamar mandi. Ventilasi kamar mandi. Terus waktu dapalia itu apa yang kemudian Susan Bekeng? Posting
keliling minta bantuan. Terus orang bilang telepon damkar. Nah kebetulan ada satu teman yang damkar dan telepon minta bantuan. Terima kasih banyak Pak Damkar. Sebanyak 5 petugas damkar diterjunkan untuk menangkap ular tersebut. Setelah berhasil dievakuasi, ular selanjutnya akan dilepas kembali ke habitatnya. Damkar Kota Mobagu kita membawa 5 personil. 5 personil pas terima laporan dari salah satu masyarakat. Kita langsung menuju ke TKP. Berapa meter ular yang ditangkap ini? 2 meter lebih. Proses evakuasi ular ini turut menarik perhatian warga sekitar. Sejumlah warga datang untuk menyaksikan langsung petugas damkar mengamankan ular sepanjang 2 meter tersebut. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, Universitas Nusa Cendana Kupang kembali mengirimkan dokter dan puluhan mahasiswa Fakultas Kedokteran ke Pulau Flores untuk membantu warga terdampak bencana alam gempa bumi. Universitas Nusa Cendana Kupang kembali mengirimkan tim relawan medis ke Pulau Flores untuk membantu korban bencana gempa bumi. Puluhan relawan yang terdiri dari dokter dan mahasiswa Fakultas Kedokteran ini dilepas secara resmi oleh Rektor Undana di halaman gedung Rektorat pada Sabtu pagi. Pengiriman gelombang kedua ini dijadwalkan tiba di Kabupaten Ende besok dan akan langsung bertugas di sejumlah posko bencana selama 2 pekan. Di lokasi terdampak, tim relawan akan difokuskan untuk membantu tenaga kesehatan lokal dalam menangani pasien serta warga di posko-posko pengungsian. Cendana memiliki kewajiban ya, untuk membantu masyarakat kita khususnya di NTT, di Flores yang mengalami bencana gempa, dan ini juga menjadi arahan dari kementerian kami. Nah, apa-apa yang sudah kami lakukan sejak awal dengan diketuai oleh Pak WR4, posko dan pembentukan satgas itu sudah kami lakukan, pembukaan rekening peduli dan juga penerimaan bantuan donasi juga sudah kami siapkan, dan saat ini sudah kami kirimkan yang. Selain tim medis, pihak Undana juga akan mengirimkan 45 mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN tematik dari berbagai fakultas ke lokasi terdampak. Tak hanya itu, posko donasi juga telah dibuka di area kampus untuk menampung serta menyalurkan bantuan logistik dari masyarakat. Bantuan yang dikumpulkan berupa bahan kebutuhan pokok seperti beras, air mineral, hingga obat-obatan darurat. Kalex Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi 100 guru di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya mengikuti kelas kecerdasan buatan atau AI. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Ratusan pencari kerja dari berbagai latar belakang pendidikan memadati ajang pelaksanaan job fair di Langowan, Minahasa, Sulawesi Utara pekan lalu. Dalam pelaksanaan job fair kali ini dibutuhkan 1.600 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan swasta di Sulawesi Utara. Berbekal pendidikan baik SMA, SMK, serta sarjana dari berbagai jurusan, para pencaker atau pencari kerja ini begitu antusias mengikuti job fair yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Minahasa. Gelaran job fair ini merupakan kesempatan berharga bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk cari kerja sekarang sangat sulit ya menurut saya, karena kebanyakan dari kita sendiri belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan dan yang kita minati saat ini. Pengalaman kerjanya bagaimana sebelum-sebelum? Pengalaman kerja sebelumnya sudah pernah bekerja, tapi mungkin kurang sesuai juga dengan minat saya dan Pelaksanaan job fair kali ini digelar selama 2 hari. Mereka yang lolos secara persyaratan nantinya akan ditempatkan di berbagai perusahaan yang ada di Sulawesi Utara. Melihat antusiasme pencari kerja yang signifikan, job fair ini menghadirkan sebanyak 15 perusahaan yang ikut berpartisipasi untuk membuka lowongan pekerjaan tersebut. Kenapa job fair ini dilaksanakan? Pertama, itu memang tanggung jawab pemerintah.
itu tanggung jawab pemerintah untuk memberikan informasi pasar kerja kepada masyarakat pencari kerja. Kemudian bagaimana pemerintah menjadi jembatan antara pemberi kerja dan masyarakat pencari kerja. Karena mereka contohnya misalnya Kabupaten Minahasa yang memiliki kecamatan 25 kecamatan, 270 desa kelurahan. Pemkab Minahasa menargetkan ribuan pencari kerja bisa terakomodir dalam job fair ini. Pelaksanaan job fair tahap berikutnya rencananya akan digelar Oktober mendatang di daerah yang ditentukan sesuai jadwal pemerintah daerah. Tim Liputan Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Sorotan lainnya dari Maluku, Saudara, pemerintah Kota Ambon bekerja sama dengan Pengadilan Agama Kelas 1A dan Kementerian Agama menggelar pelayanan terpadu pemilikan status hukum pernikahan dan kependudukan bagi puluhan pasangan suami istri di Kota Ambon, Senin 24 Agustus 2026. Berikan kepastian status hukum perkawinan dan kependudukan bagi puluhan pasangan suami istri di Ambon. Pemerintah Kota Ambon menggelar pelayanan terpadu sidang isbat nikah di Gedung Ashari Ambon, Maluku. Mereka yang mengikuti isbat masal ini merupakan pasangan yang sudah menikah bawa tangan namun belum terdaftar secara hukum. Para pasangan ini hanya datang membawa saksi untuk melangsungkan isbat nikah oleh hakim dan dilakukan pengesahan hukum dari Pengadilan Agama, mencetak akta buku nikah, dokumen kependudukan, serta dibuat akta kelahiran dan kartu identitas anak jika telah memiliki anak. Ini bentuk kerjasama ya, bukan kerjasama yang pertama tapi beberapa kali. Dalam rangka membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah lah ya. Atau kita bisa juga menyelesaikan masalah-masalah perkawinan ya, supaya status kependudukan masyarakat itu menjadi jelas. Ya, pertama itu orang punya status keluarga, karena apapun persoalan yang terjadi kita lihat begitu anak itu lahir dari sebuah perkawinan dia butuh sekolah, dan butuh sekolah itu dia butuh akte kelahiran. Isbat nikah ini merupakan pelayanan terpadu secara gratis yang dilakukan Pemkot Ambon sebagai upaya membantu warga yang kurang mampu. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Beralih ke sorotan dari Papua, Saudara, lebih dari 100 guru di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya mengikuti kelas kecerdasan buatan atau AI. Kelas kecerdasan buatan ini untuk meningkatkan kemampuan guru memanfaatkan AI untuk peningkatan kualitas dunia pendidikan. Sebanyak 113 guru dari berbagai sekolah di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya mengikuti kelas kecerdasan buatan atau AI. Kegiatan bertema AI Goes to School ini digelar di SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong 22 Agustus 2026. Dalam pelatihan ini, para guru mendapatkan materi mulai dari pengenalan hingga tantangan penggunaan AI. Pemanfaatan AI ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dunia pendidikan. Pelatihan kecerdasan artifisial yang versi kedua ini memang yang diberikan adalah kita ada 6 modul di dalamnya. Yang pertama terkait tentang pengenalan AI, kemudian etika AI dan manajemen prompt, terus kemudian di modul 4, 5, 6-nya itu adalah untuk langsung ke implementasinya gitu kan, baik dari sisi untuk pengelolaan kelas dan lain sebagainya gitu. Dan selain itu juga kan tidak hanya mengajarkan secara teori juga, tapi juga mereka langsung berpraktek. Harapan kami AI ini bisa sampai kepada terutama generasi muda agar bisa menyikapi dunia teknologi yang begitu cepat ini bisa disikapi dengan positif. Selain di Sorong, program ini juga digelar di kota lain dengan menyasar 10.000 guru di 40 kota. Rencananya kegiatan ini akan berlangsung hingga 18 bulan ke depan. Asarul Rahmat, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Kita ke sorotan menarik lainnya, Saudara. Seorang anak petani asal Purwokerto, Jawa Tengah,
Via Luftiatun Nabila berhasil menjadi lulusan terbaik Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Sorong. Luftiatun lulus dengan predikat cum laude dengan IPK 4,0. Nama Via Luftiatun Nabila jadi perhatian saat wisuda Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Sorong, Papua Barat Daya. Wanita asal Surabaya, Jawa Timur tersebut dinobatkan sebagai lulusan terbaik di IAIN Sorong. Luftiatun mendapatkan predikat cum laude dengan IPK sempurna 4,00. Mahasiswa program studi pendidikan guru madrasah Iftidaiyah atau PGMI di Fakultas Tarbiyah ini jadi yang terbaik dari 162 lulusan angkatan ke-20. Luftiatun berasal dari keluarga sederhana. Dirinya bahkan meninggalkan kampung halamannya di Purwokerto, Jawa Timur demi menyelesaikan pendidikan. Alhamdulillah saya sudah bekerja mengajar baru dari bulan Mei di salah satu SD di FEB, Kabupaten Tambrau. Di daerah 3T ya? Iya, di daerah 3T. Harapan ke depannya? Harapannya semoga dengan mendapat kepercayaan menjadi mahasiswa terbaik, semoga menjadi motivasi bagi saya untuk terus tetap belajar dan terus membagikan ilmunya kepada teman-teman yang ada di daerah kita. Kini setelah menyandang gelar sarjana, Via memilih kembali mengabdi sebagai guru di wilayah 3T di Kabupaten Tambrau. Asarul Rahmat, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Kita kembali ke sorotan dari Sulawesi Utara. Saudara, guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Yakob Hendrik Patipeilohi meresmikan gedung baru pelayanan terpadu satu pintu Senin pagi. Selain pelayanan terpadu, Kejati juga meresmikan sebuah tempat ibadah. Peresmian kedua fasilitas tersebut menjadi bagian dari komitmen Kejati Sulut dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan institusi yang transparan, akuntabel, bersih, dan berintegritas. Kejati Sulut mengatakan keberadaan gedung PTSP diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya dalam memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, maupun melaporkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelayanan dan penanganan perkara. Kejati Sulut juga menegaskan komitmen jajarannya untuk memberikan pelayanan yang cepat dan bebas dari praktik birokrasi yang berbelit-belit. Masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pungutan liar, gratifikasi, maupun bentuk pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Tujuannya supaya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara lebih maksimal di dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan berupa semua informasi maupun problematika apapun yang ada di masyarakat. Kita berharap semuanya bisa dibawa ke sini, lalu kemudian menjadi sumber informasi bagi kejaksaan yang mau langsung datang ke sini. Disinilah tempat. Pembenahan sarana dan prasarana pelayanan tersebut juga merupakan bagian dari langkah Kejati Sulut dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Kejati Sulut menegaskan bahwa Kejati Sulut terus berupaya membangun organisasi yang mampu memberikan pelayanan terbaik sekaligus memenuhi standar integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, berada di kawasan pegunungan, masyarakat Kecamatan Lindu memiliki tradisi unik mengolah biji tumbuhan liar menjadi aksesori bernilai seni tinggi. Biji jali atau yang warga lokal sebut kalide disulap menjadi berbagai perhiasan etnik yang syarat nilai budaya. Di balik keindahan alam Kecamatan Lindu, tersimpan kekayaan karya tangan masyarakat lokal yang terus bertahan melintasi zaman. Salah satunya adalah kerajinan berbahan biji jali atau yang lebih dikenal warga setempat dengan sebutan biji kalide. Biji tumbuhan liar bernuansa mengkilap ini dipilah dan dirangkai secara telaten menjadi cincin, kalung, tas, hingga ikat kepala khas adat Lindu.
Buah kayu. Buah kayu. Cuma kita promosikan, siapa tahu ada yang, cuma banyak juga masyarakat yang dari luar itu bilang ini bahan dari apa ini. Kita bilang bahan ini yang hidup-hidup di jalan itu. Jadi kita produksi, ada yang jadi tas, ada yang jadi tanaman liar itu. Bisa jadi apa semua ini Bu? Kalide ini jadi tas, jadi apa? Jadi tas, jadi kalung, jadi cincin. Jadi cincin juga. Ya. Keunikan tekstur alami dan sentuhan etniknya menjadi daya pikat tersendiri, termasuk bagi para pengunjung yang hadir dalam momen Festival Danau Lindu. Mau cari yang unik-unik. Yang unik-unik, misalnya seperti ini, tas-tas dari buah-buah kayu katanya. Ini adalah tidak susah carinya, tapi ini susah buatnya saja. Tapi kan ini kan tidak ada dijual di Palu, di mall-mall nggak ada ini. Hanya adanya di Lindu gitu Bu ya. Keterampilan merangkai kalide tidak hanya menjadi sarana pelestarian budaya leluhur, tetapi juga berpotensi terus dikembangkan sebagai penopang ekonomi kreatif warga Lindu. Dana Rahman, Kompas TV, Sigi, Sulawesi Tengah. Saudara, kami masih akan kembali dengan informasi olahraga, diantaranya seleksi atlet muda berbakat, turnamen Piala Suratin resmi dimulai. Jangan kemana-mana, tetap bersama Kompas Pagi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan kami di Kompas Pagi. Saudara, turnamen Gateball Piala Bergilir Gubernur Papua Selatan untuk pertama kalinya digelar di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. 9 tim ambil bagian dalam turnamen kali ini dan menjadi wadah seleksi atlet menuju kejuaraan nasional pada bulan Oktober mendatang. Turnamen Gateball Piala Bergilir Gubernur Papua Selatan untuk pertama kalinya digelar di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. 9 tim ambil bagian dalam turnamen kali ini dan menjadi wadah seleksi atlet menuju kejuaraan nasional pada bulan Oktober mendatang. Sebanyak 9 tim ambil bagian dalam turnamen Gateball Piala Bergilir Gubernur Papua Selatan yang berlangsung pada tanggal 20 hingga 21 Agustus di halaman kantor Dispora Kabupaten Merauke. 9 tim tersebut terdiri dari 3 Balai Jalan Nasional Papua Selatan, 2 tim Balai Wilayah Sungai Papua Selatan, 2 tim Dispora Kabupaten Merauke, serta 2 tim dari PUPR Provinsi Papua Selatan. Ketua Panitia Agus Nirahua mengatakan turnamen ini menjadi bagian dari persiapan atlet menghadapi kejuaraan nasional yang akan berlangsung di Cibubur pada Oktober mendatang. Meski baru terbentuk sekitar 2 bulan lalu, kepengurusan Gateball Papua Selatan mulai membuka ruang kompetisi dan pembinaan termasuk atlet-atlet muda. Hal ini terlihat dari keikutsertaan peserta dari berbagai kelompok usia. Tujuan kami lakukan kegiatan ini yaitu mempersiapkan atlet-atlet, terutama atlet Gateball. Dalam kegiatan waktu dekat ada kejuaraan nasional dan Badan Pengurus Provinsi Gateball berkomitmen untuk mewakilkan satu tim. Jadi lewat ini kami berusaha menjaring seluruh klub yang ada untuk mengikuti kegiatan yang direncanakan bulan Oktober di Cibubur. Yang bermain bukan orang tua saja, tapi sampai kepada anak-anak yang mereka setiap sore berlatih. Mungkin lewat kegiatan ini mereka punya emosi tersalurkan dan bakat yang ada. Salah satu peserta mengaku antusias mengikuti turnamen meski harus menghadapi sejumlah peserta yang dinilai sudah memiliki kemampuan baik. Dengan persiapan sekitar sebulan, ia dan tim optimis bisa meraih juara dalam 3 besar. Rasanya pertama senang, gembira, cuma ini kan pertama kali kita pasti deg-degan. Banyak peserta yang memang sudah bagus. Kalau untuk berapa lama kita persiapan, belum begitu lama, cuma biasa di jam-jam yang bisa kita gunakan untuk kita latihan bersama. Apakah ada seminggu, 2 minggu, atau sebulan lebih? Ya, lebih dari sebulan. Target bersama tim harus menang. Kira-kira kita juara. Setidaknya di 3 besar kita harus dapat.
Dengan pembinaan dan kompetisi yang lebih rutin, olahraga gateball diharapkan semakin berkembang di Papua Selatan dan mampu melahirkan atlet baru yang dapat bersaing serta mewakili daerah di kejuaraan nasional. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, turnamen sepak bola Piala Suratin Zona Sulawesi Utara resmi dimulai. Gelaran untuk seleksi talenta usia dini atlet sepak bola di daerah ini dibuka Ketua PSSI Sulut Arya Sinulinga dan dihadiri Gubernur Sulut Julius Selvanus. Turnamen sepak bola Piala Suratin Zona Sulawesi Utara untuk kategori U13, U15, dan U17 resmi dimulai, yang dipusatkan di lapangan Pomdam 13 Merdeka Teling Sabtu sore 22 Agustus 2026. Pertandingan pembuka kategori U15 mempertemukan PS Bank Sulut melawan PS Masufa yang mempertontonkan laga menarik dan berakhir dengan skor 4-1 untuk kemenangan PS Bank Sulut. Turnamen yang dibuka dengan tendangan pertama dari PLT Ketua PSSI Sulut Arya Sinulinga dan PLT Sekretaris PSSI Sulut Fighter Aprilian ini akan dilaksanakan di 3 venue, yaitu di lapangan Pomdam 13 Teling, lapangan Kodairal Kairagi, dan lapangan Rindam 13 Merdeka Tomohon. Puluhan sekolah sepak bola atau SSB yang mengikuti turnamen ini akan bertanding untuk memperebutkan trofi Gubernur Sulawesi Utara, di mana pada kategori U17 sejumlah pemain akan diseleksi untuk mengikuti prapon mewakili Provinsi Sulawesi Utara. Kita lakukan seleksi di provinsi, kita berharap kita akan mendapatkan pemain-pemain yang bagus, kita akan kirim ke tingkat nasional. Dari pantauan Pak Gubernur, apakah ada potensi-potensi yang terlihat bisa di Sulawesi Utara, Pak? Ini yang awal hari ini kita melihat ada pemain perorangannya sudah lumayan bagus, ya, teamworknya juga kelihatan bagus, termasuk fisiknya juga sudah terlihat ya. Kita berharap dengan permulaan ini bagian dari penyemangat tim yang lain. Kalau prapon itu nanti yang 17. Besok itu saya sih berharap itu kita nanti selama kompetisi pelatih kita dari sini PSSI Sulut bisa mulai mencari bibit-bibit untuk calon pemain kita di PON depan. Sebenarnya kelihatan tadi ya, kalau klub yang dia kelihatan loh, banyak pertanding, banyak latihan, dia pasti tekniknya bagus. Kategori U17 di turnamen ini menjadi perhatian khusus karena seleksi pemain di usia tersebut diproyeksikan untuk memperkuat Sulawesi Utara pada ajang PON mendatang. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Dan informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Irama Toy bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.